Jadi sebelum apa namanya tahu untuk mengisi ya, mengisi dari modul ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui untuk bentuk penempatan jaminan reklamasi ini. Jadi di dalam regulasi kan untuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi ini ada 4 macam ya. Tetapi biasanya di kami ini menerimanya paling banyak cuma 2 nih, bank garansi dan juga deposito berjangka. Sedangkan rekening bersama dan juga accounting reserve ini agak jarang ya Pak ya. Baik, jadi data berikut merupakan contoh dari bank garansi Pak. Jadi yang perlu diketahui untuk bisa memasukkan modul jaminan reklamasi ini adalah yang pertama ini nomor BG ya. Letaknya di atas. Ini jangan sampai lupa karena nanti di modul juga akan dimasukkan nomor ini. Kemudian tanggal jatuh tempo ini juga akan dimasukkan di dalam modul. Jadi yang perlu diketahui ini ada saya highlight merah. Ini merupakan cabang dari bank penerbitnya, kemudian ini nominalnya, kemudian ini masa berlaku yang mulai 1 Juli sampai dengan 30 Juni 2021. Kemudian ini ada juga peruntukannya ya. Kalau di sini adalah untuk sisa jaminan reklamasi tahun 2014. Ini yang pertama bagai. Terus yang kedua Pak, jadi deposito ini berbeda dengan bank garansi ya. Kalau deposito ini biasanya yang dimasukkan di dalam modul ini lebih ke nomor rekening ya. Nomor rekeningnya tuh ada di sini yang 0378 01 005 ini adalah nomor rekening. Kemudian Rasuna Said ini merupakan cabang ataupun bank penerbit deposito ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak tahu ya bank penerbitnya di mana karena mungkin yang ngurus divisi lain, jadi bisa dilihat dari bilietnya. Kemudian ini adalah nominalnya sebesar 707 misalkan. Kemudian ini kalau untuk deposito ini lebih ke ini ya, perpanjangan otomatisnya ya ataupun automatic rollover. Nanti juga ada di modul itu penjelasan apakah ada perpanjangan otomatis atau tidak. Kemudian yang terakhir ini maturity date ya. Maturity date ini hampir sama dengan bank garansi ya, masa penjaminan, tetapi lebih ke akhirnya ya, di akhir masa untuk nanti nge-rollover lagi. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu punya deposito kan biasanya ada 1 tahun 6 bulan. Nah setelah masa berlakunya habis dia akan bisa dicairkan seperti itu ya. Nah ini juga hampir sama seperti itu. Fungsi dari automatic rollover kalau misalkan tidak dicairkan maka nilai yang ditempatkan tadi digulung lagi. Kemudian ini nomor deposito berjangkanya Pak, kalau misalkan diperlukan. Jadi setelah kita tadi masuk ke miners ya, biasanya kan ada dashboard seperti ini ya. Kita pilih menu jaminan reklamasi misalkan. Oke. Ini agak lama nih. Nanti misalkan saya adalah PT Uji Coba ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ini adalah otomatis ada. Kemudian setelah Bapak Ibu tadi memasukkan modul rencana reklamasi biasanya sudah keluar sih data seperti ini. Nah, untuk data yang belum diisi biasanya di sini tidak ada tulisan bank garansi ataupun masa penjaminan ya. Jadi kita bisa klik di sini adalah edit. Keluar lagi ya, sorry. Oke, terlihat Bapak Ibu?
Oke, dari sini kemudian kita klik tambah seperti yang tadi. Nah, ini nanti disesuaikan ya. Misalkan ini tadi penetapannya adalah rupiah, sesuai ini. Kemudian tahun penetapan sama nominal ini sudah sesuai dengan modul sebelumnya. Kemudian misalkan aja ya, bukti penempatannya ini sama ya dengan jumlah penempatan. Kemudian kita pilih jaminannya, di sini bisa deposito, bisa bank garansi ataupun rekening bersama. Kalau misalkan bank garansi dulu ya. Nah, ini nomor rekening. Nomor rekening ini kalau untuk bank garansi bisa dikosongkan ataupun dipencet strip saja, karena yang dibutuhkan untuk verifikasi biasanya hanya nomor jaminan. Misalkan di nomornya adalah BG 1 2 3 4 sesuai dari bukti penempatannya ya. Kemudian pilih bank. Nah, ini bank penerbitnya terserah mau BUMN ataukah bank swasta nasional yang ada di Indonesia, karena untuk bank garansi ini bisa seperti itu ya. Kecuali kalau untuk deposito dia harus di bank pemerintah, jadi hanya 4 bank saja, BNI, BRI, BTN sama Mandiri. Misalkan kita di Bank Bukopin ya. Kemudian cabangnya yang seperti tadi ya. Dilihat kalau misalkan yang sebelumnya di deposito itu Rasuna Said, kita coba misalkan ini Tebet. Terus ini masa berlakunya juga disesuaikan dengan masa berlaku yang ada tadi, misalkan di 2 Juli sampai dengan di Juni 2022 biasanya. Oke, setelah itu nanti dimasukkan file scanan bukti penempatan ya dalam bentuk PDF. Misalkan sosialisasi miners. Kemudian kita klik simpan. Oke, data tersimpan. Kemudian sebentar, ini agak sedikit nge-lag. Oke, setelah data tersimpan, dicek kembali ya, apakah nominal, nomor jaminan, masa berlaku akhir ini sudah sesuai dengan bukti penempatan atau belum. Kalau misalkan masih belum sesuai, ya klik edit, kemudian kita edit lagi. Tapi kalau sudah sesuai, baru klik kirim. Masukkan lagi. Oke, di sini tulisannya data terkirim. Ya, seperti ini Pak. Jadi data terkirim ini biasanya aksi yang ada di dalam menu ataupun jendela ini ada beberapa ya. Biasanya cuma view, perpanjang, sama hapus. Jadi kalau sudah terkirim itu biasanya ada keluar view, perpanjang, dan hapus. Nah, nanti kalau misalkan masa berlakunya ini sudah mau habis, bisa diklik tadi yang perpanjang tadi. Kemudian perlakuannya sama dengan sebelumnya ya, masukin beberapa parameter sesuai dengan bukti penempatan dari bukti perpanjangan yang baru ya. Itu sih Pak, dari simpelnya sih untuk bukti penempatan jaminan reklamasi. Kemudian ini juga ada, saya perlihatkan lagi untuk untuk menempatkan bukti sisa jaminan ya. Nah, misalkan, oke, ini agak lambat sedikit.
Nah, misalkan yang di tahun 2018 ini ya, kita kan sudah menempatkan bank garansi sesuai penetapan, kemudian status pelepasannya sudah ada nih 60%. Berarti kan harus menempatkan sisa jaminan reklamasi ya, sebesar ini. Nanti sama juga caranya, mencet edit. Oke, kemudian nanti akan keluar jendela ataupun dashboard yang seperti ini. Nah, ini keluar yang 392423, oke. Nah, ini kemarin sudah ada yang nyoba sih, jadi sudah ada yang nyoba ngirim, kemudian nanti bentuknya setelah dikirim dan di save kemudian dikirim, hasilnya ada seperti ini. Jadi view, kemudian ada tombol perpanjang. Ini berarti sisa jaminan sudah terkirim. Itu sih Pak kalau untuk menu jaminan. Sedangkan untuk yang jaminan pasca tambang ini hampir sama juga Pak dengan jaminan reklamasi. Coba ya, kita masukkan satu. Jadi setelah nanti sudah mengisi modul sebelumnya di pasca tambang, biasanya ini akan muncul otomatis ya untuk berapa sih jumlah yang harus ditempatkan dan juga cicilan sesuai dengan peraturan di Kepmen ya. Ada beberapa ini kan sesuai dengan umur tambangnya ya. Misalkan ini ada penetapan sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk yang 2006 ini sudah ditempatkan sejuta ya. Misalkan yang di 2007 ini ada penetapan sebesar 1.500.000, kita akan memasukkan bukti penempatan yang tahun 2007. Klik edit. Kemudian seperti biasa ya, karena ini belum ada diisi penempatannya, otomatis kita klik tambah ya. Klik tambah. Ya akan muncul seperti ini. Kemudian klik tambah penempatan. Nah, ini juga sama. Jadi penempatan jaminan reklamasi ini untuk nominal disesuaikan dengan bukti penempatannya ya. Cuman biasanya disamakan sih kalau beberapa perusahaan. Kecuali kalau ada bulat ke atas ya. Itu bisa. Kemudian bentuk jaminannya hanya satu untuk pasca tambang, yaitu deposito berjangka sesuai dengan peraturan perundangan ya. Kemudian nomor rekeningnya misalkan 037. Misalkan ini ya. Ini pilih banknya. Jadi untuk deposito berjangka ini wajib ditempatkan di bank pemerintah ya, kecuali untuk bank garansi ya. Jadi ini hanya ada 4 option ya. Ada Bank Mandiri, BNI, BRI maupun BTN. Misalkan di BNI, kemudian cabangnya jangan lupa sesuai dengan bukti. Misalkan ya di Tebet, maturity date yang tadi saya bilang ada di di bagian bawah dari biliet. Misalkan ya di tanggal Desember ya 31. Nah, ini ada menu automatic rollover Pak. Ditulis kalau misalkan di di bilietnya itu tidak dijelaskan ada itu, klik tidak, tapi kalau ada klik iya. Cuman kalau saran saya sebaiknya iya sih, karena biar kalau misalkan maturity date-nya sudah habis, jadi dia akan menggulung sendiri daripada susah payah untuk mencairkan kemudian menempatkan kembali, itu kan lebih repot ya. Nah, di sini bedanya dengan menu jaminan reklamasi ada kapitalisasi Pak. Jadi kapitalisasi ini adalah bunga yang ada di jaminan reklamasi tahun berjalan ataupun tahun itu akan ditambahkan ke pokoknya. Namanya kapitalisasi. Kalau misalkan jaminan reklamasi silahkan saja ya, bunga
diambil. Jadi setiap tahun misalkan ada bunga silakan saja diambil, kan di peraturan yang mengatur untuk kapitalisasi di rencana pasca tambang. Jadi dia bisa dicairkan bersama bunganya pada saat pasca tambang. Makanya nanti di kapitalisasi ini biasanya untuk tahu kapitalisasi ini hanya pihak ini perbankan ya. Karena kalau dari biliet tidak terlihat sih. Kelihatannya kalau misalkan di biliet itu ada bunga misalkan dilimpahkan ke rekening lain. Nah, itu berarti bunga depositonya ini tidak dikapitalisasi. Bedanya cuma itu sih. Cuman ada juga beberapa biliet yang tidak dijelaskan pelimpahan dan lain sebagainya. Nah, itu butuh klarifikasi juga dengan bank ya. Biasanya pihak divisi keuangannya mungkin ya kalau di perusahaan. Setelah itu tinggal masukkan bukti penempatan jaminannya. Klik simpan. Nah, ini dicek kembali ya Bapak Ibu. Kalau misalkan yang dimasukkan ini sudah benar, baru klik kirim. Tapi kalau misalkan ini masih ada yang perlu diperbaiki, salah nominalnya kah, atau salah nomor jaminannya, atau salah nomor rekeningnya, ini klik edit saja. Karena kalau yang di menu jaminan pasca tambang ini kalau sudah dikirim ada yang salah, itu tidak ada menu hapus. Menu hapusnya itu dari pihak evaluator. Beda untuk yang jaminan reklamasi ya. Kalau jaminan reklamasi masih bisa. Cuma kalau untuk jaminan pasca tambang ini kalau sudah dikirim biasanya sudah tidak ada menu hapus lagi. Ya, kalau sudah ada tandanya view di aksi, itu berarti sudah terkirim ke evaluator ya, ke akun administrator.